Media Israel sekarang melaporkan bahwa negara Timur Tengah lainnya sedang menekan negara lain untuk mencapai kesepakatan normalisasi dengan Israel. Namun kabarnya bukan untuk perdamaian sejati, melainkan untuk membeli waktu guna mempersiapkan perang yang lebih besar melawan Israel di masa depan. Laporan tersebut telah disetujui oleh sensor militer Israel. Identitas negara-negara tersebut tetap dirahasiakan. Namun pengungkapan ini muncul saat diplomasi sedang berlangsung. Hanya beberapa hari yang lalu, Arab Saudi, Turki, dan Pakistan menandatangani Fakta Mekah, menganggap serangan terhadap satu negara sebagai serangan terhadap semua negara. Bergabung bersama kami sekarang melalui Zoom dari London adalah Khaled Hasan, peneliti keamanan nasional dan kebijakan luar negeri yang berbasis di London. Selamat siang, terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih sudah mengundang saya. Jadi ceritakan sedikit kepada kami, seberapa penting laporan ini dan bagaimana ini menjadi bagian dari cara yang lebih luas di mana beberapa pemerintah di kawasan dapat memandang perjanjian dengan Israel sebagai langkah yang dilandasi pertimbangan taktis dan ekonomi. Sejujurnya, saya tidak berpikir laporannya sendiri benar-benar signifikan. Menurut saya, yang signifikan adalah bagaimana orang Amerika dan banyak pihak di Israel tampaknya telah melewatkan tipu daya taktis dan strategis semacam ini. Saya sudah menulis tentang ini beberapa bulan yang lalu. Saya bilang Anda tahu bahwa Mesir sedang berusaha menggagalkan rencana perdamaian Amerika Serikat antara Lebanon dan Israel. Dan sebenarnya pihak Mesir sangat terbuka soal ini. Mereka bilang kami tidak ingin ada negosiasi langsung antara Lebanon dan Israel. Dan Menteri Luar Negeri Mesir bahkan pergi dan mengunjungi beberapa bagian Lebanon Selatan yang dikuasai dan masih dikuasai oleh Hizbullah. Jadi pertanyaannya, bagi saya, Anda tahu, sebenarnya kita punya beberapa pihak yang dicurigai. Saya mungkin akan bilang Mesir, jelas, nomor satu, berbagi tingkat kecurigaan yang sama dengan Turki. Beberapa analis yang saya ajak bicara mencurigai Arab Saudi. Saya sendiri kurang percaya. Tapi menurut saya, ya Anda tahu, sekali lagi, yang jadi pertanyaan adalah kenapa hal seperti ini tidak ditemukan beberapa bulan yang lalu, jujur saja. Jadi Anda tahu, dengan begitu ya, tidak masuk akal kalau itu sudah Arab Saudi karena ada tujuan normalisasi. Tapi kalau Mesir, masuk akal. Atau bahwa Mesir juga mungkin akan bergabung dengan perjanjian Mekah ini. Jadi maksud saya, apalagi menurutmu yang paling mencurigakan? Bukti terbesarnya adalah Turki dan Mesir. Tentu saja ya, karena Mesir menyampaikan hal ini secara terang-terangan, Anda tahu, termasuk kita sedang membicarakan mantan komandan dan mentor Presiden Sisi yang secara terbuka mengatakan, Anda tahu, ini adalah kepentingan nasional kami untuk memastikan bahwa Israel dikelilingi oleh musuh. Jadi mereka ingin memastikan bahwa Israel dikelilingi oleh Hizbullah dan Hamas. Dan karena itu, mereka sebenarnya tidak ingin melihat perdamaian atau, Anda tahu, penghapusan total Hamas atau Hizbullah. Jadi tersangka utamanya adalah Mesir. Tapi sekali lagi, seperti yang saya katakan, ada beberapa tersangka. Terutama Turki yang juga ada di Suriah, bagi saya sangat mencurigakan. Ya. Dan kamu tahu, sejauh perjanjian seperti ini, maksud saya, apakah ini lebih bersifat seremonial, atau memang ada sesuatu yang menjadi tujuan mereka dengan fakta ini? Saya rasa bagi banyak orang di wilayah itu, mereka tidak melihat perdamaian dengan Israel sebagai sesuatu yang realistis. Mereka sebenarnya tidak sungguh-sungguh mengupayakannya. Bagi mereka, kamu tahu, ini bisa saja menjadi sebuah strategi penipuan, atau mungkin jeda taktis di mana, oke, mari kita berhenti sejenak, lihat apa yang bisa kita lakukan, melihat bagaimana kita bisa memperkuat pasukan kita sendiri, lalu kembali bertempur. Jadi, apakah itu taktis atau strategis, mereka memang tidak sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian dengan Israel. Dan maksud saya, apakah laporan ini juga bisa memperkuat argumen dari mereka di Israel yang mengatakan bahwa perjanjian damai saja tidak cukup dan harus didukung oleh daya tangkal militer? Tentu saja, ya benar. Saya benar-benar percaya begitu. Dan saya juga percaya bahwa sejujurnya, seperti yang saya katakan, tantangan utama saya adalah dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat harus melakukan jauh lebih banyak untuk memastikan bahwa, Anda tahu, khususnya perjanjian damai yang memang disponsori oleh Amerika Serikat, bahwa perjanjian itu benar-benar tulus, bahwa mereka serius. Dan saya pikir kegagalan terbesar jelas adalah perjanjian damai Camp David antara Mesir dan Israel.